Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delanu Anggrini Putri dengan NPM 2411011145. Pada video kali ini, saya akan membahas isu perekonomian yang ada di Indonesia, yaitu kelangkaan solar. Isu ini tidak hanya berdampak pada pengemudi truk dan nelayan, tetapi juga memiliki efek domino terhadap perekonomian nasional, mulai dari terganggunya distribusi barang, naiknya harga kebutuhan pokok, hingga tekanan terhadap biaya produksi di sektor industri. Mari kita bahas lebih dalam mengenai penyebab, dampak, serta langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Solar merupakan salah satu jenis bahan bakar minyak yang paling banyak digunakan di Indonesia, terutama untuk kendaraan logistik, transportasi publik, serta mesin pertanian dan juga perikanan. Berdasarkan data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas tahun 2025, konsumsi solar bersubsidi nasional hingga November mencapai sekitar 16,02 juta kiloliter, mendekati batas kuota nasional sebesar 17,51 juta kiloliter. Ketika kuota ini hampir habis, distribusi solar menjadi terbatas di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan. Akibatnya, banyak SPBU yang hanya bisa menjual solar pada jam-jam tertentu atau dengan pembatasan volume per kendaraan. Lalu, apa sebenarnya penyebab utama kelangkaan solar? Kelangkaan solar dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, peningkatan aktivitas ekonomi pasca pandemi mendorong lonjakan kebutuhan bahan bakar, terutama di sektor logistik dan industri. Permintaan solar meningkat signifikan, sementara kuota tahunan tidak ikut bertambah. Yang kedua, penyaluran solar bersubsidi yang belum tepat sasaran. Masih banyak kendaraan non-subsidi seperti truk besar perusahaan atau kendaraan proyek yang menggunakan solar bersubsidi, padahal harusnya mereka tidak berhak. Yang ketiga, faktor distribusi. Di beberapa wilayah, keterlambatan kapal pengangkut BBM akibat cuaca dan keterbatasan infrastruktur menyebabkan pasokan solar datang tidak tepat waktu. Yang keempat, keterbatasan anggaran subsidi energi. Pemerintah harus menjaga agar beban subsidi tidak membengkak, sehingga penambahan kuota solar dilakukan sangat hati-hati. Dampak dari kelangkaan solar tidak bisa dianggap sepele. Dalam sektor transportasi, antrean panjang di SPBU membuat distribusi barang melambat. Berdasarkan laporan dari CNBC Indonesia, Oktober 2025, keterlambatan distribusi menyebabkan biaya logistik meningkat antara 10 hingga 15%. Bagi sektor pertanian dan perikanan, petani dan nelayan mengalami kesulitan memperoleh solar untuk mengoperasikan mesin traktor dan kapal. Akibatnya, panen berkurang dan biaya operasional meningkat. Tidak hanya itu, kelangkaan solar juga menyebabkan kenaikan harga bahan pokok di pasar. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada Oktober 2025, inflasi bulanan mencapai 0,28%, salah satunya dipicu oleh kenaikan harga barang yang bergantung pada transportasi solar. Melihat dampak yang cukup besar, pemerintah segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan solar. Pertamina bersama BPH Migas melakukan redistribusi kuota antar wilayah, menambah pasokan solar non-subsidi, dan memperketat pengawasan melalui sistem digital My Pertamina. Pemerintah juga mendorong program transisi energi seperti penggunaan biodiesel B35 untuk mengurangi ketergantungan pada solar impor. Dengan langkah ini, diharapkan BBM subsidi bisa lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, masyarakat diimbau untuk bijak dalam menggunakan bahan bakar dan memastikan pembelian dilakukan sesuai peruntukannya. Dari pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kelangkaan solar di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi oleh permintaan tinggi, keterbatasan kuota, dan belum optimalnya pengawasan distribusi. Dampaknya terasa langsung terhadap dunia usaha, masyarakat, dan perekonomian nasional. Namun, di sisi lain, fenomena ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat sistem energi nasional, baik melalui efisiensi, penggunaan bahan bakar, maupun percepatan transisi menuju energi ramah lingkungan.
Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan seluruh pihak, diharapkan Indonesia dapat menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.